Ya pemirsa, kini kita akan kembali berdialog dan ini sudah hadir kembali Ibu Lili Pintauli Siregar selaku Wakil Ketua LPSK. Bu Lili, tadi kita melihat bahwa sudah ada 2 saksi pelapor yang dipolisikan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau melihat dari Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di situ sudah tegas ya di pasal 10 disebut bahwa saksi, pelapor itu tidak bisa dilaporkan, baik pidana maupun perdata, atas laporannya yang akan, sedang dan telah dia berikan. Nah, jadi itu jelas bahwa ada perlindungan bagi orang-orang yang berstatus sebagai saksi maupun pelapor untuk tidak dipidana. Sampai misalnya kalau perkara pokoknya yang dia laporkan itu ternyata tidak terbukti, itu mungkin baru bisa dilaporkan atau pidananya berjalan. Jadi saya pikir dari langkah ini bisa-bisa saja masyarakat yang mungkin ke depannya punya informasi akan memberikan kesaksian itu malah menjadi khawatir dengan adanya tindakan-tindakan yang seperti ini dilakukan gitu. Jadi malah masyarakat malah menjadi khawatir luar biasa. Oke, ketika kedua saksi yang dipolisikan ini tidak berhak begitu masuk dipidanakan seperti Anda katakan tadi, dan secara tidak langsung para saksi pelapor ini kan merasa was-was, takut akan kesaksian yang dia berikan dan hingga akhirnya mencabut laporan tersebut. Apakah dari lembaga LPSK tersebut memiliki koridor-koridor untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi pelapor khususnya? Iya, kalau terkait saksi yang dilaporkan itu harus perkara pokoknya dulu. Artinya kalau ternyata ini lebih dahulu berjalan, maka undang-undang mengatakan ya di pasal 10 itu ini harus ditunda sementara. Jadi tidak bisa diteruskan, menunggu perkara pokoknya tentang laporan itu berjalan dan inkrah, baru ini bisa diproses gitu. Nah, terkait hal ini LPSK sebetulnya bisa masuk ke area ini untuk memberikan perlindungan, namanya perlindungan hukum tentunya. Kalau mungkin dilihat ada indikasi ancaman terhadap fisiknya, mungkin saja perlindungan fisik bisa diberikan juga oleh LPSK. Hanya saja memang kalau mengacu pada pasal 29 itu kan memang ada permohonan. Selain itu kan di Undang-Undang 31 juga LPSK bisa aktif untuk mengambil atau menjemput bola untuk orang-orang yang butuh perlindungan tersebut. Hanya saja karena sifatnya voluntary, LPSK tidak bisa memaksa. Misalnya kita datang, ternyata yang bersangkutan belum merasa membutuhkan perlindungan itu, atau mungkin belum paham, sehingga LPSK tidak bisa memaksa. Oke, tadi Anda bilang menyebutkan bahwa LPSK bisa menjemput bola. Iya. Begitu, tapi apakah ini saya melihat bahwa banyak sekali dari para saksi, daripada saksi pelapor yang dipolisikan oleh tim kuasa hukum Ahok, namun LPSK melihat secara diam saja tidak ada rilis bahwa melindungi para saksi pelapor? Iya, ini pertama kalau dilihat di pasal 29 lalu di pasal 5 dilihat untuk kasus-kasus tertentu. Karena di situ kan diatur selain beberapa kasus yang menjadi prioritas disebutkan oleh LPSK, juga ada beberapa kasus menjadi keputusan LPSK. Oke, berarti secara tidak langsung bahwa kasus Basuki Cahayapurnama ini bukan prioritas dari LPSK untuk melindungi para saksi pelapor? Kalau menurut analisa dari LPSK, sementara kita belum menjadi itu menjadi kasus prioritas. Karena kan beberapa kasus prioritas misalnya korupsi, terorisme misalnya, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kemudian anak. Ini belum melihat ruang itu kita di situ. Sehingga kita belum bisa meraih, belum merasa bahwa ini butuh untuk kita jemput bola, tetapi mungkin saja yang bersangkutan membutuhkan perlindungan LPSK, maka ini menjadi proses yang berbeda. Oke. Gitu. Berarti secara tidak langsung para saksi pelapor harus mengadukan tersebut ke LPSK? Harus mengajukan permohonan kepada LPSK untuk meminta perlindungan, apakah perlindungan hukum atau perlindungan pemenuhan hak prosedural ataupun pendampingan pada saat jangan-jangan dia khawatir untuk hadir ke persidangan sehingga mungkin tidak hadir. Oke. Gitu. Nah, ketika memang diharuskan para saksi pelapor ini untuk mengadukan dan meminta perlindungan terhadap LPSK, sampai saat ini sidang ke-6 sudah dilangsungkan begitu. Apakah sudah ada saksi pelapor yang melakukan permohonan perlindungan terhadap LPSK, Bu Lili? Itu setahu kita sampai Jumat kemarin belum ada. Walaupun untuk salah satu saksi itu di media kita lihat sudah akan menuju LPSK dan tim LPSK sudah siap-siap untuk itu. Tapi Habib Novel Bamumin? Iya. Tetapi kemudian saya melihat kemarin itu belum ada. Nah, sementara dari awal proses persidangan kita mendapat ketika lihat persidangan ada menyebutkan tentang para LPSK harus masuk di dalam itu. Tetapi ini masih menjadi diskusi di LPSK karena kasus ini belum menjadi prioritas bagi kita karena mengacu pada undang-undang, maka kita menunggu saja. Oke. Iya. Ketika memang belum masuk prioritas, namun banyak saksi pelapor yang akhirnya takut begitu. Ini kan merupakan salah satu tindakan psikis yang sesuai dengan bentuk perlindungan yang dapat diberikan LPSK.
betul begitu, tapi kenapa LPSK tentunya juga hanya menunggu, dan menunggu. Padahal sudah jelas begitu bahwa para saksi pelapor mendapatkan tindakan penindasan psikis yang mereka dapatkan dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh tim kuasa Basuki Cahayapurnama. Setidaknya saksi pelapor ini memahami juga kan peran-peran LPSK itu melalui pendamping-pendampingnya. Apalagi dulu di media kita sudah melihat ada pemahaman tentang akan ke LPSK. Setidaknya hanya saja memang kenapa kami belum melakukan itu, ini kan baru beberapa hari ya, kita melihat baru 1 atau 2 hari. Jadi kita belum melakukan tindakan untuk itu. Mungkin saja ke depan, dalam minggu depan ketika kasus ini semakin banyak terjadi, LPSK akan melakukan jemputan. Karena ini kan pertama menjadi sorotan nasional, perkaranya yang sekarang sedang bergulir begitu. Nah, memang kami harapkan lebih bagus memang para pemohon yang memang sudah dilaporkan itu datang ke LPSK untuk mengajukan permohonan karena pasal 10 memang melindungi mereka secara hukum. Ya, nah terus kalau misalnya tadi kan kita juga sempat menyimak begitu Bu Lili bahwa ada 2 saksi pelapor yang dipolisikan. Lalu nasib kedua saksi pelapor tersebut seperti apa ketika memang belum dapat dijemput bola oleh lembaga perlindungan terhadap saksi dan juga korban? Pertama mungkin kami sarankan ya kepada pendampingnya bisa segera ke LPSK atau nanti saya akan membawa diskusi di kantor bahwa ini bisa dijemput misalnya kepada kedua orang itu. Hanya dia tetap akan menjalani proses untuk memberikan keterangan, memberikan kesaksian, dan tugas LPSK juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum laporan ini ditunda sementara sampai perkara pokok dia ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dia tidak bisa dihalangin untuk memberikan keterangan pada saat itu. Ya, nah Pak Halius mendengar dari keterangan dari Bu Lili Pintauli Siregar selaku Wakil Ketua LPSK ini bagaimana nih melihat kasus ini? Bukannya seharusnya pembentukan LPSK ini yang tadinya harus melindungi para saksi begitu, yang harusnya bisa menjemput bola ketika para saksi mendapatkan intimidasi, tapi ini justru masih menunggu. Iya, beliau kan bekerja sesuai aturan undang-undang. Ada skala prioritas, ada kasus-kasus yang memang LPSK secara otomatis ya, secara langsung dapat melakukan actionnya gitu, seperti tadi dikatakan perkara korupsi, perkara terorisme, perkara HAM dan sebagainya. Tapi kan tidak tertutup peluang bagi para saksi ini untuk secara aktif ya, proaktif untuk memohon perlindungan kepada LPSK gitu. Sehingga dengan demikian hak mereka bisa dijamin. Secara hakikatnya kita melihat bahwa yang sekarang ini yang dipentingkan adalah terwujudnya segera satu peradilan yang cepat ya, untuk dilakukan kepada yang para tersangka gitu. Sehingga tadi undang-undang mengatakan bila mana ada saksi yang dipolisikan ini harus ditunda dulu. Betul. Sampai selesainya persidangan baru nanti proses bahwa dia memberikan keterangan palsu dan sebagainya itu baru bisa dilakukan penyidikan oleh penyidik gitu ya. Ya. Nah, Pak Halius kalau misalnya melihat bahwa tadi saksi fakta sudah mulai didengarkan kesaksiannya, yaitu Yuli Haris selaku Lurah Pulau Panggang dari Kepulauan Seribu, dan selanjutnya sudah hadir juga Nurholis Majid selaku pegawai tidak tetap Diskominfo Pemprov DKI Jakarta yang sudah hadir. Ada 3 saksi pelapor. Anda tadi juga sempat menyinggung bahwa tidak masalah begitu saksi pelapor tidak hadir. Saya tadi mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengungkap fakta dalam persidangan ini sebetulnya kekuatannya ada pada saksi fakta. Saksi fakta. Orang yang melihat, mendengar, menyaksikan perbuatan itu. Nah, sehingga bila mana ada beberapa saksi pelapor yang sudah diperiksa, barangkali ada 2 atau beberapa orang yang tidak hadir, saya kira sudah diwakilin oleh beberapa saksi pelapor yang sudah diperiksa oleh pengadilan. Karena kalau keterangan saksi yang isinya sama, ya, misalnya ada 10 saksi, tapi isinya sama, itu sama dengan 1 saksi. Tidak ada gunanya 10 sampai 7 gitu. Nah, ini tergantung kepada pengadilan nanti. Apakah pihak majelis hakim melihat ini untuk saksi pelapor dianggap sudah cukup untuk didengar keterangannya. Sehingga kalau ada beberapa saksi pelapor yang ada di Aceh, di Padang dan sebagainya ini, apakah masih akan diperlukan, tergantung kepada majelis hakim nanti untuk menentukan. Dan juga kepada jaksa penuntut umum yang berkepentingan untuk membuktikan perkara ini. Kalau kita melihat bahwa jumlah saksi fakta ini cukup terbatas begitu ya. Ada 13 laporan yang dilayangkan begitu. Bagaimana sebenarnya peran saksi pelapor mengingat
terbatasnya saksi fakta yang dihadirkan? Ya, peran saksi pelapor ya tentu sampai sejauh mana dia isi materi daripada laporan yang dibuatnya, karena dia tidak menyaksikan. Nah, saya juga melihat ini nanti ada beberapa saksi ahli yang akan dihadirkan. Betul. Itu juga kekuatannya luar biasa dalam perkara ini. Karena perkara ini saya katakan ini perkara yang spesifik gitu ya. Bukan seperti perkara kriminal misalnya pembunuhan atau penganiayaan gitu ya. Ini perkara yang sangat spesifik karena perkara penodaan agama gitu ya. Nah, makanya saya katakan yang paling penting saat ini adalah kebenaran daripada isi daripada rekamannya. Benarkah isinya direkam pada tanggal dan waktunya? Kemudian rekaman itu isinya itu diakui oleh tersangka bahwa benar dia menyampaikan faktanya seperti itu. Nanti baru ada ujian daripada saksi ahli. Di sana sebetulnya kekuatan pembuktian dari perkara ini. Ya, dan lanjut saya ke Bu Lili. Bu Lili tadi kalau misalnya Pak Halius mengatakan bahwa ketika memang kesaksian sama tidak masalah begitu tidak hadir saksi pelapor. Nah, ini bahkan saksi pelapor, 3 orang saksi pelapor yang dijadwalkan minggu kemarin dan minggu hari ini tidak hadir juga begitu dengan alasan bahwa tidak berlokasi yang sama di pengadilan akan dipidanakan oleh tim kuasa hukum. Apakah dari LPSK sudah memberikan pendampingan terkait dengan tindakan dari tim kuasa hukum yang bisa dikatakan ini mengintimidasi secara psikis begitu? Ya, sebelum sampai ke sana saya ingin menyambung apa kata Pak Alius. Jadi tidak ada argumentasi misalnya saksi pelapor tidak bisa hadir. Harusnya bisa dicari tahu dong oleh jaksa. Apakah dia mungkin ketiadaan anggaran, ongkos buat menghadiri persidangan. Atau mungkin dia mendapat ancaman. Atau dia memang tidak tahu bahwa dia punya hak untuk itu. Padahal di Undang-Undang 31 di pasal 9 jelas. Kalau ternyata saksi itu tidak bisa hadir di persidangan, dia bisa kok memberikan keterangan menggunakan media elektronik. Atau membuat surat keterangan di depan pejabat. Sepanjang atas izin majelis hakim. Hanya saja ini kan jaksa harus aktif. Biasanya jika saksi pelapor atau saksi tidak hadir sudah dipanggil layak karena perlindungan kalau misalnya tidak ada LPSK itu kan berada di bawah jaksa ya Pak Alius ya. Sehingga jaksa harusnya proaktif. Mungkin merekomendasikan kan tidak harus perlindungan tidak harus dari permohonan yang bersangkutan, tapi bisa jadi dari penegak hukum atau dari jaksa atau dari polisi. Mereka biasanya akan merekomendasi, kejaksaan akan merekomendasi kepada LPSK untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan perlindungan agar orang ini bisa memberikan keterangan. Kalau dianggap dia tidak hadir lalu tidak dicari tahu sebabnya, ini kan kita berandai-andai. Tapi kalau dicari tahu sebabnya memang dia tidak ingin, berarti dia memang punya, bisa dibayangkan dia tidak punya itikat baik untuk membuat terang peristiwa yang dia laporkan. Nah, itu. Berarti secara tidak langsung statement dari Bu Lili ini, Anda sebagai mantan Ketua Komisi Kejaksaan menganggap bahwa jaksa penuntut umum ini tidak aktif begitu dalam proses persidangan kasus penodaan agama. Aktivitas itu kan sangat luas artinya ya. Artinya ada kegigihan, ada semangat yang tinggi seorang jaksa untuk bisa membuktikan peristiwa pidana itu. Saya tambah dari penjelasan Ibu ya, kalau misalnya setiap saksi yang diambil BAP-nya biasanya udah disumpah oleh penyidik. Makanya jaksa juga bisa mengajukan di persidangan, tidak perlu mereka hadir, cukup dengan membacakan berita acara pemeriksaan yang dibuat gitu ya, kalau disetujuin gitu ya. Jadi tidak ada kesulitan yang sangat krusial ya untuk mempersoalkan ketidakhadiran ketiga orang saksi pelapor ini, kecuali saksi pelapornya hanya ini gitu. Padahal saksi pelapornya banyak sekali loh gitu. Nah ini yang saya lihat artinya mari tidak mengutak-atik hal yang tidak relevan untuk kita bersama melaksanakan satu persidangan ini mencari kebenaran. Yang mari kita fokus bersama-sama jaksa, para kuasa hukum, para hakim untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa pidana yang sekarang sedang disidangkan ini. Bu Lili, tadi ada saksi pelapor Ibnu Baskoro, Iman Sudirman, dan juga Asroy Saputra yang kita tahu tinggal di luar Pulau Jawa. Begitu. Tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama tetap bersikukuh untuk mempidanakan ketiga saksi pelapor yang tidak hadir untuk kedua kalinya ketika dipanggil oleh pengadilan begitu. Apakah dari LPSK akan memberikan pendampingan begitu, mengingat mereka secara tidak langsung mendapatkan tindakan psikis begitu, ancaman dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama?
Kalau dilihat ini menjadi sangat membuat sangat terancam secara psikis dan fisik, pasti LPSK turun. Apalagi ini menjadi sorotan, tetapi tetap harus dirapatkan di dalam rapat paripurna kami. Tidak bisa saya sendiri atau salah satu, tetapi minimal 3 memutuskan itu. Nah, setidaknya ini kan harus ada pencerahan ya ke masyarakat, ke penegak hukum. Ada undang-undang yang melindungi itu, tidak bisa tidak. Nah, kalau kemudian ini terus, maka ini menjadi tugas LPSK mengingatkan penegak hukum. Kalau soal apakah ini palsu atau tidak, itu tidak menjadi kewenangan LPSK. Betul. Akan ada di sana areanya. Tetapi soal ini dipidanakan, ini dilaporkan, ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat lainnya. Bukan soal melihat kasus ini sekarang begitu boomingnya, tapi efek dari ini ke depannya itu menjadi mundur. Bayangkan negara sudah membuat sebuah lembaga, membuat aturan main yang begitu ketat bahwa saksi, pelapor, korban jangan khawatir memberikan keterangan karena ada lembaga yang melindungi. Kalau ini kemudian dipaksakan, kemudian ini berjalan, maka mencederai dong undang-undang ini. Dan LPSK punya peran untuk mengingatkan itu. Oke. Nah, kalau kemudian soal yang saya sampaikan tadi, bisa saja kami akan memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang dilaporkan secara pidana oleh tim kuasa hukum. Tetapi lagi-lagi kami berharap ini ada aktif mereka atau nanti LPSK akan komunikasi dengan jaksa penuntut. Siapakah yang memang menurut analisa para jaksa ini membutuhkan perlindungan. Tidak hanya fisik tapi psikis plus pendampingan. Sehingga proses peradilan itu bisa membantu jaksa. Saya tambahkan misalnya yang Bapak katakan, ya cukup BAP dibacakan memang. Kadang-kadang kan ini kan ada keinginan penolakan dari kuasa hukum terdakwa untuk harus didengar misalnya. Karena nilai yang paling tinggi kan adalah memberikan keterangan di depan persidangan gitu. Tadi Bu Lili juga sempat menyampaikan perlu ada komunikasi antara LPSK dengan jaksa penuntut umum. Sampai saat ini apakah sudah ada komunikasi terkait dengan saksi pelapor mungkin yang mengalami kekerasan psikis begitu ataupun fisik? Sampai hari ini dalam beberapa hari belum, tapi kami selalu memantau persidangannya, iya. Jadi kami berarti belum ada komunikasi dengan pihak kejaksaan secara resmi belum. Tapi mungkin say hello melalui WA dan apa, mana yang itu selalu kita lakukan karena kan kita komunikasi tidak melulu formal ya Pak, pasti karena menggunakan personality misalnya. Dan saya sudah diingatin waktu perkara ini sidang sudah diingatin, maka saya sampaikan kepada kolega kepada Pak pimpinan lain, ini menjadi atensi, ayo kita lihat persidangan ini siapa sih yang membutuhkan. Sehingga ketika kemarin salah satunya mengatakan mereka akan ke LPSK, ini kita sudah standby, tapi belum juga gitu. Mudah-mudahan yang ini mendengarkan hari ini sehingga mungkin berpikir untuk datang sendiri melalui pendampingnya atau menggunakan surat, kan tidak harus datang, bisa fax, bisa email, bisa bisa telepon, bisa SMS. Permohonan itu kan sederhana sebetulnya. Ketika syarat-syarat untuk meminta perlindungan hukum terhadap LPSK tersebut, apa sih sebenarnya Bu Lili persyaratan khusus? Apakah memang tadi Anda sebutkan bahwa tidak perlu penggunaan surat khusus, lewat fax juga bisa, datang langsung juga bisa. Ada syarat-syarat khusus nggak sih sebagai seorang saksi pelapor gitu, melaporkan dan meminta perlindungan terhadap LPSK? Iya, kalau melihat itu lihat di pasal 29, adanya permohonan tertulis. Permohonan tertulis baik dari yang bersangkutan, dari pendamping, dari rekomendasi penegak hukum, atau dari instansi tempat dia bekerja misalnya. Ada rekomendasi untuk mengajukan permohonan. Di dalam itu disebutkan misalnya identitas yang diajukan, kemudian uraian peristiwa, status dia sebagai apa? Pelaporkah, saksikah, korbankah, saksi pelaku bekerja sama atau apa? Setelah itu dijelaskan statusnya, langkah hukum apa yang telah dilakukan. Kalau ternyata dia sudah dilaporkan, bukti lapor panggilannya sebagai tersangka kah, sebagai saksi yang klarifikasi atau apa, itu harus dilampirkan dokumennya. Pasca itu kemudian dia juga harus mengajukan permintaan perlindungan apa yang paling tepat baginya. Apakah perlindungan fisik karena mendapat ancaman atau perlindungan pendampingan karena khawatir sehingga tidak bisa datang ke persidangan atau ke proses peradilan berikutnya, atau misalnya psikis karena merasa intimidasi melalui media atau apapun. Nah, ini akan ditelaah oleh LPSK. Karena dalam waktu 30 hari berdasarkan SOP itu LPSK harus memutuskan. Tetapi dalam kondisi darurat, begitu seketika dia datang, seketika LPSK berikan perlindungan. Misalnya memang potensi ancamannya tinggi, kemudian itu telah terjadi kepada dirinya dan keluarganya serta harta bendanya. Berarti dapat dikatakan bahwa LPSK memberikan perlindungan secara situasional? Situasional dan reguler. Gitu. Jadi ada dua. Jadi kalau situasional di situ namanya bisa seketika, karena pemberian perlindungan itu bisa diberikan mulai tahap penyelidikan. Jadi tidak hanya pada saat proses persidangan, tapi penyelidikan masih lead, yang sifatnya belum ada saksi tapi masih klarifikasi, LPSK bisa masuk. Nah, Bu Lili, perlindungan seperti apa yang memang diberikan LPSK terhadap para saksi yang mengadukan? Jangan dijawab dulu, kita jeda iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa, kira-kira perlindungan seperti apa yang diberikan LPSK terhadap para saksi yang
mengaku terancam terhadap pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Akan kami bahas usai jeda berikut. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.